Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, mengenai inspirasi manajemen masjid, ada yang menarik ketika Allah mengeluarkan statement ataupun redaksi tentang masjid. Kalau sama-sama kita tahu ibadah utama orang Islam adalah sholat, maka tempatnya di masjid. Kemudian muncul sebuah pertanyaan, kenapa Allah tidak menyebut dengan kata musola? Ini yang menarik, karena mim yang berada di depan itu bisa berarti tempat, waktu, atau alat. Jadi kalau bilangnya musola itu adalah tempat untuk sholat, tapi muncul sebuah pertanyaan, kenapa sama Allah disebutkan masjidun, yang berarti tempatnya orang sujud? Ini juga yang menarik, karena sejatinya sujud ini adalah gestur dari tubuh ketika beribadah, yang dimana kondisinya betul-betul paling rendah. Yang ketika kita sujud itu posisi kepala sejajar dengan kaki. Begitu juga ketika kita berada di soft 2, soft 3, dan seterusnya. Ketika posisi kepala kita berada di belakang pantat orang lain. Maupun dia presiden, maupun dia pejabat tinggi, maupun dia menteri, dia tetap sama menjadi hamba, seorang hamba yang sangat rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalaulah masjid adalah tempat orang untuk bersujud, maka output terbaiknya adalah orang-orang yang ada di masjid, orang-orang yang tinggal di masjid, orang-orang yang memakmurkan masjid. Ketika dia selesai tinggal di masjid, lalu kembali ke kehidupan masyarakat, adalah orang-orang yang rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan gak pernah ngerasa kuat, gak pernah ngerasa hebat, karena dia tahu ini semua adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika berbicara dengan orang lain pun dia merasa rendah, dia merasa hati. Disinilah masjid makmur, masjid bisa menarik banyak orang. Ketika orang-orang di dalam tidak lagi berebut paling bawah, yang hebat, siapa saling mengaruh, tapi dinilai Allah adalah siapa paling rendah ataupun siapa yang paling taat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan siapa yang paling rendah hati di hadapan manusia. Inilah fungsi daripada masjid, yakni dua kunci: rendah diri di hadapan Allah dan rendah hati di hadapan manusia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Syukron lakum, semoga bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.